Dari ruang yang sunyi dan tenang, penemuan sepasang kerangka di salah satu rumah yang berada di RT 11 RW 15 Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, menggemparkan seluruh warga Komplek Tani Mulya Indah di hari Senin 29 Juli lalu. Kerangka manusia yang ditemukan di ranjang tidur itu kuat diduga merupakan Igu Indah Hayati dan sang putra Elia Immanuel. Namun yang cukup menyisakan, ibu dan anak itu diduga meninggal 6 tahun lalu. Dan yang lebih menyayat hati, Indah dan Elia pergi dengan cara yang paling sunyi tanpa diketahui keluarga ataupun tetangga. Saya pagi-pagi itu lagi keluar dengan istri saya, terus saya pulang, begitu pulang katanya ada kabar di tempat yang kosong ini, di TKP ini ada dua kerangka. Saya langsung sini. Nah, di situ saya lihat, di situ emang saya juga ngecek karena gemboknya ke sini udah dibuka. Yang dibukanya bukan saya, yaitu suaminya itu. Saya masuk, saya memastikan bahwa itu ada enggaknya. Saya lihat emang ada, langsung saya lapor ke kepolisian. TKP itu kita menemukan 2 kerangka jenazah yang itu di atas kasur ya. Satu di atas kasur yang atas, kemudian satu lagi di atas kasur di bawah. Jadi saling bersebelahan ya. Di mana yang perempuan itu di atas, kemudian yang laki-laki di kasur bawah. Pada saat ditemukan memang semua kedua jenazah ini sudah berupa tulang belulang ya, sudah berupa kerangka. Namun yang ada tersisa hanya pakaian ya, kemudian adanya tanah ya. Untuk tanah ini kita menduga itu adalah sisa-sisa dari jaringan hidup manusia ya. Saya sih ngelihatnya sekarang tuh orang lebih banyak yang aware, kepo, sama hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu kan. Ya nggak sih? Tapi untuk hal yang krusial dalam hal ini seperti ada seorang ibu dan anaknya meninggal sampai 6 tahun baru ketahuan tuh gimana? 6 tahun terbaring di ranjang tanpa tiada yang tahu membuat kematian Indah dan Elia cukup mengiris hati. Mayat ibu dan anak yang telah berubah menjadi tulang belulang itu bukan ditemukan tetangga sekitar, melainkan ditemukan oleh Mujoyo Chandra, suami sekaligus ayah yang sudah lama menghilang. Kepulangan Mujoyo ke rumah untuk mengambil surat-surat berharga justru malah dikejutkan dengan potret istri dan anaknya yang sudah tak bernyawa. Saya kaget, udah lama Pak Chandra, kata saya gitu. Iya, Bu, sehat, sok masuk. Bu Yanti teh disuruh diam dulu di sini, dapat sandal di dalam, soalnya saya sendiri kan di rumah. Masuk aja ngobrol-ngobrol biasa, mau bongkar rumah, mau lapor ke Pak RT, meskipun itu rumah saya, tapi saya segan, takut dibilang maling. Tapi Pak RT-nya nggak ada, gitu. Ya udah aja tuh Pak Chandra dari rumah sendiri, biarin saya sama Bu Yanti, kata saya teh saksinya. Udah Pak Chandra emang mau ngebongkar pakai apa? Ada saya bawa, gitu, udah bawa. Jadi pada saat itu suaminya itu akan mengambil surat-surat berharga di rumah tersebut. Karena pada saat masuk ternyata rumah itu sudah dalam keadaan digembok. Dan digemboknya itu atau dikuncinya itu di dalam. Sehingga suaminya yang kita duga korban ini itu meminjam peralatan di tetangga sebelah. Nah, bersama-sama dengan tetangga kemudian masuk ke dalam rumah, dan pada saat setelah masuk ditemukanlah 2 kerangka jenazah itu. Dan pada saat itu kemudian warga setempat menghubungi ketua RT dan langsung melaporkan ke Polsek dan langsung ke Polres. Tragis, rumah sederhana bercat ungu dan berpagar hitam itu bak makam sunyi Indah dan Elia. Andai saja rumah itu tidak dibongkar Mujoyo Chandra, mungkin keberadaan Indah dan putranya tak pernah terungkap.
Pasalnya, pada tahun 2018, Indah dikabarkan telah meninggalkan rumah tersebut dan pindah ke Sumedang bersama putranya. Bahkan di rumah tersebut pun sempat dikira kosong lantaran tertulis selembar kertas bertuliskan rumah dijual. Tapi nyatanya, di balik potret rumah yang tak terurus itulah, tubuh Indah dan putranya terbaring selama bertahun-tahun lamanya. Namun ironisnya, warga sekitar tidak pernah menaruh curiga pada rumah Indah yang tampak kosong tak berpenghuni itu. Apalagi mencium bau aroma bangkai dari rumah tersebut. Nah pemirsa, seperti inilah kondisi dari tempat kejadian perkara ataupun rumah yang ditinggali oleh seorang ibu dan juga anak. Terlihat di depan sini sudah ada garis kepolisian yang tertera dan memang ternyata kondisi dari rumah ini sudah banyak tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sangat panjang ya pemirsa. Ini artinya menandakan bahwa memang rumah ini juga sudah lama tidak diurus dan seperti tidak berpenghuni. Betul-betul nggak bau, nggak ada keluhan bau. Itu pun ada bau paling dari bangkai tikus ya. Tapi kalau bangkai yang itu kita nggak ada keluhan ke sana. Karena selama ini juga kita juga suka sih kerja bakti di sini gitu ya, nggak ada. Saya kurang kenal sih orangnya teh. Cuman 2020 ya saya ngontrak di situ di sebelah. Ya. 2020 ke sini itu berarti keadaan rumahnya udah kosong ya? Kosong. Malah saya sempat sebelum kontrak di situ saya sempat lihat rumah itu nggak gelengok gitu ya. Rumah dijual cepat gitu. Saya coba hubungi nomornya, nggak aktif. Terus saya nggak lama nanya Pak RT ini yang punya siapa gitu, katanya mau dijual Bu Indah, tapi katanya udah pindah gitu. Jadi taunya tuh rumah kosong aja gitu. Bukan saja kematian Indah dan Elia putranya yang cukup mengejutkan, tentang penyebab kematian ibu dan anak ini pun masih menjadi teka-teki. Namun yang cukup mengejutkan, saat polisi melakukan olah TKP, ditemukan sejumlah catatan dan pesan di dinding yang bertuliskan keluh kesah Indah dan Elia pasca ditinggal Mujoyo Chandra. Lantas, mungkinkah Indah meninggal akibat frustasi menanggung beban ekonomi lantaran tak pernah mendapat nafkah dari suaminya? Yang saya tahu bahwa mereka berdua tuh depresi kayaknya kelihatannya. Depresinya karena apa ya? Karena itu ditinggal oleh bapaknya. Gitu. Saya lihat itu. Saya juga pernah berinteraksi dengan ibunya. Ibunya bilang bahwa dia tidak dinafkahi oleh suaminya. Dia bilang ya bla 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 gitu. Kalau saya iya aja, karena saya sendiri belum tahu suaminya yang mana. Jadi kayak kurang gimana ya, kurang akur juga kalau berantem. Mungkin ke belakang, ke rumah belakang. Kalau saya mah lebih marahin anaknya. Kalau lagi belajar malam-malam itu tengah malam, belajarnya itu tengah malam. Jadi anaknya tuh kadang dimarahin gitu-gitu aja. Kalau berantem mah enggak, saya mah enggak denger. Berarti kelihatannya wajar-wajar aja. Wajar aja, biasa, cuman makin kesini makin enggak ini aja, enggak ada interaksi, enggak ikut berarti enggak ikut kegiatan gitu. Enggak. Pada saat kita melakukan olah TKP memang di sana kita menemukan beberapa tulisan di semua tempat dinding yang ada di tembok. Tulisan-tulisan ini semua terkait dengan keluh kesah, terkait dengan ketidakpuasan, terkait dengan permasalahan keluarga, kemudian terkait kekecewaan terhadap seorang istri kepada seorang suami, seorang anak kepada seorang bapak. Dari catatan yang ditinggalkan Indah dan Elia di dinding, publik pun langsung menyoroti sosok Mujoyo Chandra. Pasalnya, Mujoyo meninggalkan istri dan putranya tanpa kabar. Ia bahkan tak pernah memberi nafkah. Namun ketika kembali ke rumah, justru Mujoyo lah orang pertama yang menemukan jasad istri dan putranya. Situasi inilah yang menimbulkan simpang siur di publik hingga mengaitkan nama Mujoyo di balik kematian Indah dan Elia. Namun Sabtu kemarin, polisi menemukan bukti tambahan tentang adanya pemesan zat cyanida yang diduga dipesan oleh Elia dari salah satu toko online. Namun dikarenakan hasil forensik belum keluar, polisi belum bisa menyimpulkan secara gamblang tentang zat cyanida dengan kematian Indah dan Elia. Baik, sampai dengan saat ini penyidikan masih terus
berlanjut, ya, disampaikan bahwa kita menemukan bukti-bukti tambahan lainnya. Di antaranya kita menemukan adanya adanya komunikasi yang bersangkutan, ya, anaknya itu, yang kita duga anaknya itu mencari men-searching, ya, itu sebuah toko di toko online, ya, terkait pembelian barang kimia. Begitu kita cek, ya, itu yang dicari adalah kita menemukan adanya lembaran data terkait barang bahan yang berisi tentang nama produk, yaitu sodium cyanide murni. Itu motif atau apa nggak tahu ya, nggak mau suzon juga, tapi kan banyak hal yang nggak mungkin lah, nggak terjadi. Tapi terlepas dari itu semua, mau emang benar meninggalkan itu telantarkan atau bukan, tetap kita sebagai masyarakat harus lebih belajar lagi untuk keponya gitu kan, perhatiannya untuk hal yang penting aja kayak zaman dulu ya. Beranjak dari kisah kematian Indah dan Elia, seperti apa juga potret transformasi Baim Al-Katiri setelah cukup lama meninggalkan panggung hiburan, benarkah Baim menimba ilmu di pesantren? Saksikan sesaat lagi di Insert Investigasi.